Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, serta host kita Bapak Ustadz David Kholik, yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, Ya, sehat semuanya. sehat, alhamdulillah. Status kita di dalam kita berkehidupan di muka bumi ini, ada yang kaya, ada yang miskin. Betul? Betul. Namun status kita tidak menjamin bahwa diri kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang yang ketika di dunianya menjabat, memiliki jabatan yang tinggi, akan tetapi jabatan yang ia miliki tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, amanah dari Allah yang diberikan kepadanya tidak disyukuri, melainkan dia berkhianat kepada rakyatnya, maka inilah nanti justru tidak menimbulkan kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah menjerumuskan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak pejabat yang korupsi, Bu? Banyak. Kira-kira di mana tuh? DPR. Ini lagi rame nih DPR. Lagi rame ini. Ketika dia diberikan sebuah amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan yang tinggi, fasilitas yang begitu sangat mewah, makan enak, kendaraan mewah, tempat tinggal juga demikian, tapi kerjanya cuma joget-joget. Ada nggak yang begitu? Di mana? Bukan saya ngomong ya Bu ya. Masyarakat yang ngomong katanya. Jadi ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah yang berupa amanah, ketika kita lakukan ini dengan baik, melayani masyarakat sebagai wakil rakyat, maka di sanalah peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kemudahan kepada dirinya, sehingga ia mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ia mulia di hadapan manusia yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, akan tetapi kalau seandainya ia tidak mampu berbuat yang sekiranya tidak amanah untuk rakyatnya, justru ini menghinakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi saudara-saudara kita yang sekarang berusaha begitu kerasnya untuk mencari nafkah, entah itu berprofesi sebagai pengusaha, entah itu dia bekerja, entah itu dia menjual sesuatu yang ia berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, diberikan sesuatu yang halal, diberikan sesuatu yang baik untuk keluarganya, tanpa ia meninggalkan ibadah, tanpa ia meninggalkan sholat, insya Allah ini jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat status sosial kita, Allah tidak melihat bagaimana keadaan kita sekarang, akan tetapi yang Allah nilai adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan kalian, kata Allah, yaitu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika menjabat ia menjadi seorang koruptor, ketika ia berperilaku yang sesuatu yang menyimpang dalam hal agama, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha Pengampun. Lihat, Allah Maha menerima taubat kita. Seberapa banyak dosa-dosa kita, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 tahun sebelum ia meninggal dunia,
ia bertaubat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Ya Jibril, jangan 1 tahun. 1 tahun itu kelamaan. Akhirnya balik lagi malaikat Jibril, kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 bulan sebelum ia meninggal dunia, ia bertaubat mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan ketika itu? Jibril, jangan 1 bulan. 1 bulan itu masih kelamaan. Umatku ini lalai. Akhirnya kembali lagi menghadap Allah. Turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 minggu sebelum ia meninggal dunia ia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa ya Rasulullah katakan? Jibril, jangan 1 minggu, umatku ini lalai. Lihat betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Lihat betapa pedulinya Rasulullah kepada kita. Kembali lagi malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 hari ya Rasulullah sebelum ia meninggal dunia ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan ketika itu? Wahai Jibril, jangan 1 hari, umatku ini lalai. Lihat betapa Rasulullah mengetahui kualitas umatnya yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepada engkau ya Rasulullah. Barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya masih berbolak-balik di tenggorokan, malam yughargir, gorgoroh, dia tidak bisa berkata-kata apapun, dia tidak bisa berucap apapun, tapi matanya menatap tulus memohon ampunan Allah. Dia tahu bahwasanya Allah menerima taubat atas segala dosa-dosanya. Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Itu maha luas ampunan Allah. Tapi sayang, 1000 sayang, Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Tapi kita sebagai hambanya yang terkadang bosan memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Bu, kita yang bosan terkadang minta ampun sama Allah, betul? Kita yang terkadang enggan bahwa mengatakan bahwasanya Allah tidak adil dan lain sebagainya. Lihat betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Lihat betapa pedulinya Rasulullah kepada kita. Bahkan ketika Bapak umroh, ketika Bapak pergi haji, datang ke makam Rasulullah, tertulislah di sana, syafaatku akan aku berikan untuk umatku yang penuh dengan dosa-dosa. Itulah maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, insya Allah kalau kita mau bertobat, kembali ke jalan yang benar. Wahai para pejabat yang saat sekarang ini, selamatkan diri Anda dari korupsi, selamatkan diri Anda dari kezaliman kepada rakyatnya. Insya Allah dengan bertobat kepada Allah, insya Allah akan mulia hidup kita di mata manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.